Saat ibuku sekarat di kampung, suamiku justru asyik berfoya-foya dengan gundiknya memakai mobil muaiku, dan 3 hari kemudian, ia kembali menemuiku dengan wajah hancur dan air mata histeris, memohon ampun. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Gas mobil kuinjak perlahan saat jalanan mulai menanjak dan berliku memasuki kawasan dataran tinggi yang dingin ini. Kabut tipis mulai turun menyapa kaca depan mobil, seolah ingin menyembunyikan sesuatu yang ada di balik bukit sana. Sudah 3 tahun lamanya aku tidak menginjakan kaki di kota apel ini, kota yang menyimpan separuh kenangan manis dan separuh lagi kenangan pahit tentang Adrian. Kalau dipikir-pikir, lucu juga bagaimana manusia bisa begitu takut menghadapi masa lalu. Padahal masa lalu itu tidak punya gigi untuk menggigit kita, kan? 3 tahun lalu, tepat di jalanan yang sama ini, aku menerima telepon yang meruntuhkan duniaku seketika. Polisi mengabarkan kalau mobil Adrian ditemukan ringsek di dasar jurang karena remblong. Waktu itu rasanya duniaku kiamat. Air mata tidak berhenti mengalir sampai mataku bengkak seperti disengat lebah. Tapi sekarang, aku kembali bukan untuk menangis di pojokan kamar sambil memeluk guling bekas Adrian. Aku datang karena butuh sertifikat tanah villa yang katanya terselip di brankas rumah ini. Ya, urusan administrasi memang obat paling ampuh untuk memaksa orang move on dari kesedihan. Suasana jalanan sore ini cukup sepi. Hanya ada 1-2 truk pengangkut sayur yang berjalan lambat di depanku. Aku menyalakan radio untuk mengusir sunyi, tapi isinya cuma lagu-lagu galau tahun 2000-an yang malah bikin suasana makin mendayu-dayu. Akhirnya aku matikan saja dan memilih mendengarkan suara mesin mobil yang menderu halus. Jujur saja, perutku sedikit mulas bukan karena masuk angin, tapi karena gugup. Bayangan rumah kosong yang berdebu, penuh sarang laba-laba, dan mungkin jadi tempat nongkrong tikus-tikus got membuat bulu kuduku merinding. Aku bahkan sudah bawa sapu lidi dan masker tebal di bagasi, siap perang melawan debu 3 tahun. Gerbang perumahan elit tempat villa kami berada akhirnya terlihat di kejauhan, berdiri kokoh dengan cat putih yang mulai kusam. Satpam di depan pos penjagaan tampak tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Sungguh dedikasi kerja yang patut dipertanyakan. Aku membunyikan klakson pelan, membuatnya terlonjak kaget sampai topinya miring. Setelah melihat wajahku, dia buru-buru membuka palang pintu sambil cengar-cengir minta maaf. Aku hanya mengangguk dan melempar senyum tipis, malas berbasa-basi panjang lebar karena tujuanku hanya ingin cepat sampai, ambil berkas, lalu pulang dan makan bakso hangat di pinggir jalan. Jantungku mulai berdetak lebih kencang saat mobilku berbelok ke blok terakhir di ujung jalan buntu itu. Rumah kami, atau lebih tepatnya rumah peninggalan Adrian, ada di paling ujung, menghadap langsung ke lembah hijau yang indah. Dulu, Adrian bangga sekali dengan desain rumah ini. Katanya, konsepnya rumah kaca kolonial, supaya cahaya matahari bisa masuk bebas dan kita tidak perlu nyalakan lampu di siang hari. Hemat listrik katanya. Padahal harga perawatannya bikin dompet menangis. Roda mobilku melindas kerikil halaman dengan bunyi berkeriut yang nyaring memecah kesunyian sore. Tapi tunggu dulu. Ada yang aneh di sini. Mataku membelalak, mencoba memproses pemandangan di depanku yang sungguh di luar nalar. Seharusnya, halaman ini penuh rumput liar setinggi lutut karena tidak ada yang merawatnya selama 3 tahun. Seharusnya, ket temboknya mengelupas dan terlihat menyeramkan seperti rumah hantu di pasar malam. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Rumput Jepang di halaman terpotong rapi, hijau segar seolah baru saja disiram tadi pagi. Bunga-bunga mawar di pot besar berjejer cantik dengan warna merah merona. Lebih mengejutkan lagi saat pandanganku beralih ke bangunan utama rumah itu. Lampu kristal besar di ruang tengah menyala terang benderang, memancarkan cahaya kuning hangat yang menembus jendela-jendela kaca besar tanpa tirai itu. Bahkan, aku bisa melihat asap tipis mengepul dari cerobong asap di atap. Gila, siapa yang menyalakan perapian di jam segini? Apa mungkin aku salah alamat? Aku mundur sedikit, mengecek nomor rumah di pagar. Benar kok, ini rumahku.
Atau jangan-jangan, hantu Adrian bangkit dari kubur karena kedinginan dan memutuskan untuk menyalakan perapian? Ah, pikiran konyol macam apa itu? Aku mematikan mesin mobil dan duduk diam sejenak, memegang setir dengan erat sampai buku-buku jariku memutih. Logikanya, mungkin ada tunawisma yang masuk dan menempati rumah kosong ini. Tapi tunawisma macam apa yang bisa merawat taman serapi ini dan membayar tagihan listrik untuk lampu kristal sebesar itu? Tunawisma elit? Rasanya tidak mungkin. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutku. Aku meraba tas tangan, memastikan kunci cadangan dan semprotan merica masih ada di tempatnya. Jaga-jaga saja. Siapa tahu ada orang jahat yang sedang pesta pora di dalam sana. Langkah kakiku terasa berat saat turun dari mobil. Angin dingin langsung menampar wajahku tanpa ampun. Aku merapatkan jaket kulitku, berusaha terlihat berwibawa meski lututku gemetar. Aku tidak langsung menuju pintu depan. Instingku menyuruhku untuk mencari informasi dulu. Kebetulan sekali, di rumah sebelah, tetangga lamaku yang paling update, sekecamatan, Bu Narto, sedang sibuk menyiram tanaman aglonemanya yang mahal itu. Bu Narto ini tipe ibu-ibu yang kalau ngomong volumenya tidak bisa dikecilkan, tapi hatinya sebenarnya baik, cuma kadang mulutnya lebih cepat dari otaknya. Sore, Bu Narto. Sapaku agak keras supaya terdengar di antara suara air keran. Bu Narto menoleh, dan ekspresinya persis seperti orang melihat setan di siang bolong. Selang air di tangannya sampai terlepas dan menyemprot kakinya sendiri. Astagfirullah. Mbak Maya? Ya ampun. Mbak Maya kan ini? Istrinya almarhum Pak Adrian? Teriaknya heboh sambil mematikan keran air dengan panik. Dia langsung lari kecil menghampiri pagar pembatas rumah kami. Daster batiknya berkibar-kibar ditiup angin. Iya, Bu. Apa kabar? Sehat? Tanyaku sambil tersenyum canggung. Mencoba bersikap santai padahal mataku terus melirik ke arah rumahku yang terang benderang. Walah, sehat, Mbak. Mbak Maya kemana saja kok tidak pernah kelihatan batang hidungnya? 3 tahun loh. Mbak, saya kira Mbak Maya sudah lupa sama rumah di sini. Cerocos Bu Narto tanpa jeda napas. Matanya meneliti penampilanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin sedang menilai apakah aku bertambah tua atau bertambah kaya. Biasalah, Bu, sibuk kerja di kota. Namanya juga wanita karir. Kalau tidak kerja dapur tidak ngebul. Jawabku asal. Aku tidak mau curhat colongan tentang traumaku. Ngomong-ngomong, Bu Narto, itu rumah saya kok. Rapi sekali ya? Lampunya juga menyala. Apa Bu Narto yang bantu bersihkan? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, dan aku berharap jawabannya adalah, iya. Aku berharap Bu Narto yang berbaik hati menyewa tukang kebun atau apalah. Tapi, reaksi Bu Narto justru membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Dia tertawa renyah. Tawa khas ibu-ibu arisan yang merasa lucu dengan kebodohan orang lain. Loh, Mbak Maya ini kok lucu tanyanya? Ya jelas rapi dong, Mbak. Kan ada yang menempati. Masak Mbak Maya lupa? Kata Bu Narto sambil mengibaskan tangannya yang basah. Dahiku berkerut dalam. Bingung setengah mati. Yang menempati? Siapa? Bu, saya tidak pernah menyewakan rumah ini ke siapapun. Kuncinya saja cuma saya yang pegang. Bu Narto mendadak berhenti tertawa. Wajahnya berubah sedikit bingung. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke arahku seolah mau membocorkan rahasia negara. Loh, itu kan Mbak Rina yang tinggal di sana. Asistennya Mas Adrian dulu itu loh. Katanya dia diamanatkan Mas Adrian buat jaga rumah ini. Katanya demi si Junior juga biar udaranya segar. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepalaku, membuat telingaku berdenging seketika. Rina? Asisten Adrian? Si Rina yang kerjanya lambat dan selalu menunduk kalau bicara itu? Dan tunggu dulu. Junior? Siapa itu Junior? Otakku berputar cepat, mencoba mencerna informasi yang sungguh tidak masuk akal ini. Aku tidak pernah punya anak bernama Junior. Aku dan Adrian belum dikaruniai anak sampai dia meninggal. Mbak Rina? Ulangku dengan suara yang terdengar asing di telingaku sendiri. Maksud ibu, Rina mantan pegawainya Adrian? Dan Junior itu siapa, Bu?
Bunarto menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak kaget seolah baru sadar kalau dia baru saja melempar bom atom ke dalam rumah tanggaku yang sudah tamat. Waduh, Mbak Maya, jangan bilang Mbak Maya tidak tahu. Suaranya memelan, berubah jadi bisikan penuh rasa bersalah. Itu loh, Mbak. Katanya si junior itu anaknya Mas Adrian. Mirip sekali loh, Mbak. Hidungnya, matanya, persis almarhum. Mereka sudah tinggal di situ sejak seminggu setelah tahlilan Mas Adrian selesai. Duniaku berguncang hebat. Lebih hebat daripada saat mendengar kabar kecelakaan Adrian dulu. Kalau dulu rasanya sedih dan hancur, sekarang rasanya seperti ditampar bolak-balik oleh kenyataan pahit yang memalukan. Anaknya Adrian? Seminggu setelah tahlilan? Jadi selama aku menangis meraung-raung di rumah utama kami di Surabaya, ada wanita lain dan anak yang katanya darah daging suamiku hidup nyaman di villa ini? Di rumah yang kami bangun dengan mimpi masa tua bersama? Kakiku lemas. Rasanya ingin ambruk di aspal saat itu juga. Tapi harga diriku menahanku tetap berdiri tegak. Aku Maya, wanita yang memimpin ratusan karyawan di kantor. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan tetangga yang hobi gosip ini. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin yang menusuk namun menyadarkan logika. Oh begitu ya, Bu. Kataku dengan senyum yang kutahu pasti terlihat kaku seperti patung lilin. Mungkin saya yang lupa. Maklum, Bu. Urusan kantor banyak sekali sampai kadang hal-hal begini terlewat. Terima kasih ya infonya, Bunarto. Bunarto tampak masih ingin bertanya banyak hal. Rasa penasarannya pasti sedang memuncak melihat reaksiku yang aneh ini. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berpamitan singkat, beralasan ingin segera istirahat karena lelah menyetir. Aku berbalik badan, berjalan kembali ke arah mobilku dengan langkah yang kuseret-seret sekuat tenaga agar terlihat normal. Di dalam mobil, aku tidak langsung menyalakan mesin. Aku menatap nanar ke arah jendela besar rumah itu. Dari balik kaca yang bening, aku melihat bayangan seseorang melintas. Seorang wanita dengan rambut dicepol asal, sedang menggendong anak kecil. Hatiku mencelos. Rasa marah, kecewa, dan jijik bercampur jadi satu adonan emosi yang siap meledak. Adrian, laki-laki yang kupuja sebagai suami paling setia, ternyata menyimpan bangkai busuk di balik senyum manisnya selama ini. Atau jangan-jangan, ini semua akal-akalan si Rina saja? Logikaku mulai bekerja kembali. Rina itu dulu kupecat karena ketahuan suka mengambil uang kembalian belanja kantor dan sering curi-curi pandang ke Adrian. Adrian sendiri yang bilang kalau dia risih dengan tingkah Rina. Lalu kenapa sekarang Rina bisa ada di sini, menguasai rumahku, dan mengaku punya anak dari Adrian? Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Kalau ini film drama di televisi, mungkin si istri sah akan datang mendobrak pintu, menjambak rambut pelakor, dan menangis histeris. Tapi aku bukan pemain sinetron. Aku tidak akan membiarkan emosiku menghancurkan kesempatan untuk tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kalau aku masuk sekarang dan mengamuk, Rina pasti akan punya 1000 alasan atau malah kabur membawa bukti. Tidak, aku harus bermain cantik. Aku melihat jam di dashboard mobil. Pukul 5 sore. Matahari mulai tergelincir turun, dan langit mulai berwarna jingga kemerahan. Sebentar lagi gelap akan menyelimuti kawasan ini. Itu waktu yang tepat. Aku ingat betul, rumah ini punya pintu samping yang terhubung langsung ke dapur dan gudang bawah tanah. Kunci pintu itu tidak pernah diganti karena modelnya kunci tua yang unik, dan aku masih menyimpan duplikatnya di gantungan kunciku. Aku memutuskan untuk memindahkan mobilku. Tidak boleh parkir di depan pagar. Nanti Rina curiga. Aku memundurkan mobil perlahan, memarkirnya di lahan kosong agak jauh di bawah jalan, tertutup rimbunnya pohon pinus. Biarlah aku jalan kaki sedikit. Anggap saja olahraga sore membakar kalori emosi. Setelah memastikan mobil terkunci aman, aku berjalan mengendap-endap kembali ke arah rumah. Lucu rasanya, mengendap-endap mau masuk ke rumah sendiri seperti maling jemuran. Tapi adrenalin mulai membanjiri tubuhku, membuat rasa lelah menyetir tadi hilang tak berbekas. Aku melompati pagar samping yang pendek. Untung dulu aku rajin ikut kelas yoga, jadi badanku masih cukup lentur untuk aksi nekat begini.
Mendarat di rumput Jepang yang empuk. Aku merunduk di balik pot-pot bunga besar. Dari jarak sedekat ini, aku bisa mendengar suara televisi dari dalam rumah. Suara kartun anak-anak. Hatiku berdesir perih mendengar tawa kecil seorang balita. Kalau benar itu anak Adrian, betapa teganya Adrian menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Tapi kalau itu bukan anak Adrian, berarti Rina sedang memainkan permainan yang sangat berbahaya. Dan dia salah memilih lawan. Aku merayap mendekati dinding samping, menghindari sorotan cahaya lampu dari jendela. Udara semakin dingin, tapi keringat dingin justru mengucur di punggungku. Tanganku merogoh saku, menggenggam erat kunci pintu samping yang terbuat dari kuningan itu. Besinya terasa dingin dan berat di telapak tanganku. Ini bukan sekadar kunci pintu rumah. Ini adalah kunci untuk membuka kotak Pandora yang selama 3 tahun ini tertutup rapat oleh kebohongan. Sampai di depan pintu dapur samping, aku berhenti sejenak, menempelkan telinga ke daun pintu kayu jati yang kokoh. Sepi. Sepertinya aktivitas mereka terpusat di ruang tengah. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun mantap, aku memasukkan anak kunci ke lubangnya. Bunyi, klik, pelan terdengar saat kunci berputar. Sangat halus, tanda engsel dan kuncinya sering diminyaki dan dirawat. Rina benar-benar merawat rumah ini seolah miliknya sendiri. Kurang ajar memang. Aku menekan gagang pintu perlahan, mendorongnya sedikit demi sedikit. Bau masakan langsung menyergap hidungku. Bau yang sangat familiar. Bau soto ayam dengan koya yang banyak. Itu makanan kesukaan Adrian. Dulu, seminggu sekali aku pasti masak soto ini buat dia. Sekarang, wanita lain memasaknya di dapurku, untuk laki-laki yang sudah tiada, dan mungkin dimakan oleh laki-laki lain. Perutku mual seketika. Aku melangkah masuk ke area dapur yang remang-remang. Hanya ada cahaya dari lampu kulkas yang pintunya sedikit terbuka. Pemandangan di dalam rumah lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Bukan karena berantakan, tapi justru karena terlalu hidup. Ada mainan mobil-mobilan tergeletak di lantai, ada botol susu yang baru dicuci di rak piring, dan ada apron masakku, apron kesayanganku, tergantung di kursi makan. Rina benar-benar mengambil alih hidupku, bukan cuma suamiku. Dari arah ruang tengah, terdengar suara Rina yang sedang berbicara. Bukan bicara pada anak kecil, tapi bicara di telepon. Nadanya beda jauh dari suara Rina si asisten lugu yang ku kenal dulu. Suaranya tinggi, ketus, dan penuh percaya diri. Tenang saja, Mas. Si Maya janda bodoh itu tidak akan kesini. Dia terlalu sibuk sama karirnya dan terlalu trauma sama jalanan sini. Ucap Rina sambil tertawa mengejek. Lagian sertifikat dan deposito Adrian sudah aman buat masa depan kita. Kamu kapan kesini? Junior rewel nih cari papanya. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Tanganku mengepal kuat hingga kuku menancap di telapak tangan. Janda bodoh dia bilang? Oke. Rina, mari kita lihat siapa yang bodoh di sini. Kamu baru saja menyalakan sumbu dinamit, dan aku yang pegang korek apinya. Aku melepas sepatu hak tinggiku, menentengnya di tangan kiri. Dengan langkah tanpa suara, aku bergerak masuk lebih dalam ke rumahku sendiri, siap menjadi mimpi buruk paling nyata bagi mereka yang sudah mengkhianatiku. Permainan baru saja dimulai. Aku bergerak cepat, mengendap-endap seperti siluman di rumah yang dulunya adalah istanaku. Suara Rina yang sedang menelepon terdengar menjauh. Sepertinya dia pindah ke ruang makan atau teras belakang. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menemukan tempat persembunyian yang aman. Tempat di mana aku bisa mengamati dan mendengar tanpa terdeteksi. Pikiranku langsung tertuju pada satu tempat. Walk-in closet di kamar utama. Kamar itu memiliki pintu tersembunyi yang menghubungkan langsung ke kamar mandi mewah Adrian. Menaiki tangga marmer itu rasanya seperti menapak tilas ke dalam kenangan yang berdebu. Dulu, setiap langkah Adrian di tangga ini selalu disambut hangat olehku. Sekarang, setiap langkahku dipenuhi rasa waspada dan dendam dingin. Lantai 2 terasa lebih mencekam. Udara di sana lebih dingin dan aroma parfum mawar Rina sangat menyengat. Aroma yang persis sama dengan yang dulu dia pakai saat masih jadi asisten Adrian. Aku ingat sekali, dia pernah bilang parfum itu murah,
Tapi ternyata wanginya bertahan lama sekali, bahkan sampai ke seluk-beluk kamar utamaku. Pintu kamar utama terbuka sedikit, dan aku mendorongnya tanpa suara. Di sana, di atas ranjang king size kami, tergeletak daster sutra milikku yang baru. Di sampingnya, ada bingkai foto yang dulunya berisi fotoku dan Adrian. Kini berganti foto Rina sedang tersenyum lebar sambil memegang standing microphone. Mungkin foto saat dia jadi biduan di hajatan. Aku menahan napas, menahan diri untuk tidak melempar bingkai itu ke dinding. Amarahku sudah di titik didih, tapi aku harus menjaganya agar tidak tumpah sebelum waktunya. Aku melesat masuk ke dalam walk-in closet mewah yang didominasi cermin dan rak kayu jati. Tempat itu penuh dengan pakaian Rina dan pakaian laki-laki yang bukan milik Adrian. Pakaian yang lebih mencolok, lebih norak. Kutarik pintu geser cermin perlahan, menyisakan celah kecil yang cukup untuk mengintip. Posisi ini adalah titik strategis. Aku bisa melihat seluruh kamar dan mendengar percakapan di luar pintu, apalagi kalau mereka kembali ke kamar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menaiki tangga. Langkah yang berat dan tergesa-gesa. Itu bukan langkah Rina yang kecil dan ringan. Aku buru-buru memundurkan badanku di balik tumpukan kotak sepatu Adrian, membuat diriku sedekat mungkin ke dinding. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusukku seperti genderang perang yang siap memanggil tentara. Pintu kamar terbuka dengan keras. Masuk seorang laki-laki bertubuh besar, dengan potongan rambut klimis dan kemeja batik yang terlihat terlalu ketat di tubuhnya. Dia tidak lain adalah si Wawan, sopir pribadi Adrian, yang kupecat setahun sebelum Adrian meninggal karena ketahuan suka menjual bensin mobil kantor untuk beli rokok kretek. Nah, ini dia pelengkap drama pengkhianatan ini. Wawan adalah selingkuhan yang disebut Rina tadi. Rina muncul di belakang Wawan, memeluk lengan besar sopir itu dengan manja. Wajahnya terlihat lega saat Wawan datang. Mereka langsung duduk di tepi ranjang. Rina meletakkan ponselnya di nakas. Posisiku sempurna. Aku bisa mendengar setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Kamu kenapa, sih, Mas? Kok panik banget datang ke sini malam-malam gini? Tanya Rina dengan suara yang dibuat mendesah manja. Wawan mengusap peluhnya. Aku paniklah, sayang. Aku tadi lihat mobil sedan hitam kayak mobil si Maya parkir di bawah dekat hutan pinus. Jauh. Tapi aku yakin itu mobilnya. Jangan-jangan si janda itu beneran balik. Rina tertawa meremehkan. Ah, kamu ini paranoid. Itu pasti mobil turis yang kesasar. Kamu dengar sendiri tadi aku bilang ke dia. Maksudku ke temanku. Kalau si Maya itu penakut, dia nggak akan berani ke sini. Rumah ini kan penuh kenangan buruk buat dia. Trauma sama Adrian, katanya. Wawan bangkit, berjalan mondar-mandir di depan pintu kloset tempatku bersembunyi. Jarak kami hanya tinggal 2 meter, dan aku harus menahan diri agar tidak batuk karena bau parfum aftershave Wawan yang menusuk hidung. Tapi, aku nggak tenang, Rin. Kita harus clearkan rumah ini. Sertifikatnya sudah kamu amanin belum? Kalau dia datang dan nemu sertifikat aslinya di brankas Adrian, kita tamat. Rina mendengus kesal. Sudah, Mas Wawan. Sudah kuamankan. Aku sudah ganti dengan sertifikat palsu yang kita buat di kantor notaris langgananmu itu. Brankasnya juga sudah kukunci pakai tanggal pernikahan Maya dan Adrian. Si Maya kan sentimental banget sama tanggal itu. Dia pasti mengira kodenya masih sama. Padahal sudah kubuat beda total. Lagian ya, Mas, brankas itu sudah kosong isinya. Emasnya sudah kita jual buat beli mobilmu yang baru. Ingat. Aku tersenyum tipis di balik cermin kloset. Rina meremehkan kecerdasanku. Brankas Adrian memang dikunci pakai tanggal pernikahan kami. Tapi Adrian sudah menggantinya 2 minggu sebelum meninggal. Aku tahu kodenya. Tapi, aku pura-pura tidak tahu saja. Biar mereka mati penasaran. Rasa penasaran Wawan sepertinya tidak hilang-hilang. Dia kemudian mendekati meja kerja Adrian, menggeser laptop kerja Adrian, yang kini sudah jadi milik Wawan, dan menemukan tumpukan berkas. Itu berkas lama, berkas pemeriksaan medis Adrian sebelum kecelakaan. Aku ingat Adrian sempat mengeluh suka pusing dan mudah panik. Lihat ini, Rin.
kata Wawan sambil memegang selembar kertas diagnosis dari psikiater. Ini surat dari psikiater Adrian. Katanya Adrian suka halusinasi dan takut berlebihan sebulan sebelum meninggal. Dia bahkan minta obat penenang dosis tinggi. Untung aku cepat. Ya, sayang. Kalau tidak, si Adrian bisa-bisa curiga dengan obat yang kita kasih ke dia. Ya ampun, kamu ini ribet. Rina merebut kertas itu dan merobeknya dengan jijik. Sudah kubilang, jangan bahas obat itu lagi. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku bilang ke Adrian kalau itu obat herbal buat kolesterolnya yang tinggi. Padahal itu kan obat yang bikin dia linglung, nggak fokus, dan selalu ngantuk saat menyetir. Si Adrian bodoh itu percaya saja. Dia sudah gila duluan karena kamu selalu menerornya lewat telepon anonim. Dia pikir dia sudah nggak waras sebelum kecelakaan itu. Kepalaku serasa dihantam palu godam berkali-kali. Jadi Adrian tidak meninggal karena remblong, melainkan karena obat yang membuatnya linglung dan rasa takut yang kubuat-buat. Wawan, sopir yang seharusnya menjaga Adrian, justru menerornya. Dan Rina, mantan asisten yang harusnya membantunya, justru memberinya obat yang membuatnya celaka. Mereka merencanakan kecelakaan ini. Ini bukan kecelakaan tunggal. Ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sangat rapi dan keji. Adrian dibunuh oleh 2 orang terdekatnya. Napas yang kuhela tertahan di dada. Aku harus menahan semua emosi ini. Jangan ada isak tangis. Jangan ada erangan. Aku harus tetap diam. Seolah-olah aku adalah lemari cermin yang tak bernyawa. Untungnya, Wawan dan Rina terlalu asyik dengan dunia mereka sendiri. Terlalu mabuk dengan kemenangan dan harta yang mereka rebut. Ngomong-ngomong, si Junior mana, Rin? Tanya Wawan, nadanya mulai melunak. Junior lagi tidur di kamar tamu. Sudah kubilang, aku nggak mau anak kita tidur di kamar ini. Nanti dia jadi anak manja kayak Adrian. Jawab Rina santai. Dia kemudian bangkit, berjalan ke arah meja rias dan membuka sebuah kotak perhiasan. Rina mengeluarkan sebuah kalung liontin emas dengan inisial A. Itu adalah kalung hadiah ulang tahun yang kuberikan pada Adrian saat kami masih pacaran. Rina memandang kalung itu dengan senyum licik. Adrian bodoh itu menyimpan kalung ini di brankas. Padahal kuberikan ke dia kalung yang lebih mahal. Dia nggak tahu kalau kalung ini punya nilai sentimental. Aku akan jual ini besok. Lumayan buat beli tas baru. Aku melihat jam di nakas. Sudah pukul 6 sore. Langit di luar jendela mulai gelap. Aku harus bertindak sebelum Wawan dan Rina kembali asyik dengan agenda kotor mereka yang lain. Aku sudah punya cukup bukti lisan. Mereka sudah mengakui pembunuhan Adrian, teror yang membuat Adrian linglung, dan penggelapan harta. Aku harus keluar dari sini, tapi tidak boleh ketahuan. Pikiranku langsung tertuju pada kamar mandi. Kamar mandi utama memiliki jendela kecil yang menghadap ke kebun belakang yang rimbun dan tidak tersentuh. Dari sana, aku bisa melompat ke bawah dan kabur. Risiko patah kaki kecil, tapi risiko ketahuan dan dibunuh Wawan jauh lebih besar. Tiba-tiba, Wawan bangkit, berjalan ke arah kloset. Jantungku serasa jatuh ke lambung. Mataku terbelalak. Dia pasti mau mengambil pakaiannya. Aku merapatkan tubuhku ke dinding, memegang erat blazer yang tergantung di depanku. Aku haus nih, Rin. Ambilin aku air hangat di dapur. Capek banget nyetir dari kota. Pinta Wawan tanpa melihat ke arah kloset. Manja banget sih, Mas. Ambil sendiri sana. Aku lagi sibuk hitung uang penjualan perhiasan Adrian. Gerutu Rina. Wawan mendengus, lalu berjalan keluar kamar tanpa menyadari bahwa di balik pintu cermin yang ia lewati, istrinya yang janda bodoh sedang menahan napas sambil merencanakan kehancurannya. Begitu pintu kamar tertutup, aku langsung melesat ke kamar mandi. Aku tidak punya banyak waktu. Rina bisa kembali kapan saja. Aku mengunci pintu kamar mandi dari dalam dengan bunyi klik yang sangat pelan. Jendela kaca kecil yang terpasang di atas bak mandi itu sangat sempit. Tapi harus kucoba. Aku menyingkirkan tirai sawer tebal, memanjat ke tepi bak mandi, dan membuka engsel jendela itu dengan sekuat tenaga. Angin dingin dan aroma tanah basah langsung menerpa wajahku.
Aku mengintip ke bawah. Jaraknya lumayan tinggi, sekitar 3 meter. Di bawah sana ada semak-semak tanaman hias yang lumayan tebal. Aku menarik napas panjang. Ini bukan lari dari rumah. Ini lari menuju keadilan. Dengan satu tekad bulat, aku menjulurkan kakiku keluar, lalu melompat. Tubuhku menghantam semak-semak dengan bunyi bruk yang lumayan keras. Disusul bunyi krek dari dahan semak yang patah. Untungnya, kakiku mendarat dengan aman di atas tanah. Tidak ada yang patah, hanya sedikit nyeri di pergelangan kaki. Aku tidak membuang waktu untuk meringis kesakitan. Aku langsung merangkak keluar dari semak-semak, bergerak cepat menuju pagar belakang yang berbatasan dengan hutan pinus. Pagar itu lebih rendah. Aku melompatinya tanpa kesulitan. Begitu kakiku menyentuh tanah becek di luar area rumah, aku berlari sekencang-kencangnya menuju tempat mobilku terparkir. Saat aku berlari di bawah naungan pohon pinus yang tinggi, aku mendengar suara klakson mobil yang melengking dari arah rumahku. Rina dan Wawan pasti sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin mereka melihat jendela kamar mandi yang terbuka, atau mobilku yang tiba-tiba hilang dari tempat parkir yang kuambil tadi. Aku sampai di mobil, membuka pintu, dan langsung menguncinya dari dalam. Jantungku masih berdetak tak karuan. Aku memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. Aku selamat. Dan yang lebih penting, aku membawa bekal yang sangat berharga, pengakuan lisan mereka. Aku menoleh ke arah kaca spion, melihat bayangan 2 orang berlari keluar dari gerbang rumahku ke jalanan. Wawan dan Rina pasti sedang mencariku. Aku menyalakan mesin mobil. Biarkan mereka bingung. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka merasa diteror oleh janda bodoh yang mereka anggap sudah mati rasa. Aku mengemudi mobilku menjauhi kawasan itu dengan kecepatan sedang. Sambil menyetir, aku merogoh tas tangan, mengambil ponselku. Ponselku sudah kuaktifkan mode merekam sejak aku pertama kali menyalakan kunci di pintu samping. Aku memutar ulang rekamannya. Suara Rina yang menjijikan, tawa Wawan yang kejam, dan pengakuan mereka tentang kecelakaan yang disengaja. Adrian, kamu dengarkan, Mas? Aku akan balas semua perbuatan mereka, tanpa perlu mengotori tanganku, bisikku pada ponsel itu. Aku tahu, sekarang aku tidak perlu berhadapan langsung dengan mereka. Aku punya senjata yang jauh lebih mematikan daripada pisau dapur Rina. Aku punya bukti, dan aku punya kecerdasan yang mereka remehkan. Malam ini, aku akan tidur di hotel, merencanakan kehancuran mereka secara perlahan. Keesokan harinya, aku akan mulai bergerak. Aku akan membuktikan bahwa Adrian bukan meninggal karena takdir atau remblong. Dia adalah korban pembunuhan berencana yang direncanakan oleh orang-orang terdekatnya. Dan aku, janda bodoh, ini akan menjadi eksekutor keadilan. Aku tidak langsung pulang ke Surabaya, melainkan memilih hotel kecil yang jauh dari keramaian, tempat yang tidak mungkin dicari oleh Rina atau Wawan. Malam itu, kamar hotel yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru terasa seperti markas operasi rahasia. Ponselku kunyalakan, segera mengirimkan semua rekaman suara pengakuan Wawan dan Rina ke ponsel cadanganku dan juga ke email pengacara keluarga Adrian yang paling kupercaya. Aku tak mau ambil risiko. Bukti sekrusial ini harus disimpan di banyak tempat. Setelah memastikan berkas suara aman, aku duduk di tepi ranjang, menyandarkan punggung ke bantal dingin. Perasaanku campur aduk. Rasa lega karena kebenaran terungkap, bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa karena dikhianati oleh 2 orang yang pernah kupercaya. Pikiranku berkelana, mengingat kembali wajah lugu Rina dan tingkah Wawan yang sok patuh. Ternyata semua itu hanyalah topeng sempurna untuk menutupi kebejatan dan keserakahan mereka. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat, dipenuhi ratusan panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak kukenal. Aku yakin itu pasti Rina dan Wawan yang sedang panik mencari jejakku. Aku tidak mengangkatnya, hanya membiarkan dering itu menggemakan kepanikan mereka. Biar saja mereka merasa dikejar-kejar oleh bayangan mereka sendiri. Rasa takut adalah hukuman yang lebih awal dari vonis pengadilan. Aku tahu, sekarang saatnya untuk melancarkan serangan balasan yang terencana. Aku tidak bisa langsung melaporkan ke polisi.
Polisi butuh bukti fisik yang kuat untuk kasus pembunuhan berencana, apalagi yang sudah tertutup 3 tahun lalu sebagai kecelakaan. Rekaman suara saja tidak cukup, apalagi kalau mereka bisa menyewa pengacara untuk memutarbalikkan fakta. Aku harus mencari bukti fisik yang bisa menghubungkan Rina dan Wawan dengan obat-obatan yang menyebabkan Adrian linglung. Tumpukan berkas psikiater yang kulihat tadi di meja kerja Wawan sudah dirobek Rina, tapi pasti ada jejaknya. Aku ingat Adrian pernah mengeluh kalau obat penenangnya terasa pahit sebulan sebelum kecelakaan. Dia bilang Rina yang mengambilkan resep itu dari apotek langganan kami. Keesokan paginya, aku memulai langkah pertamaku sebagai penyelidik amatir. Aku mencari alamat apotek Sariwaras, apotek langganan kami, di Kota Malang. Jaraknya lumayan jauh dari villa, di pusat kota lama yang padat. Aku mengenakan pakaian yang sangat sederhana, celana jeans belel dan kaos oblong, menyembunyikan penampilanku sebagai wanita karir yang glamor. Aku harus terlihat seperti orang biasa, yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Apotek itu masih berdiri kokoh dengan cat hijau lumut yang sudah pudar, khas bangunan tua yang tidak pernah direnovasi. Aroma khas obat-obatan langsung menyergapku saat pintu kaca geser itu kubuka. Di balik meja kasir, seorang pemuda berkacamata tebal sedang sibuk menata obat batuk. Aku merasa familiar dengan wajahnya. Dia pasti Tony, asisten apoteker yang dulu sering melayani Adrian. Aku berjalan mendekat, berusaha terlihat tenang, padahal jantungku sudah berdebar seperti habis lari maraton. Mas Tony, ya? Masih ingat saya? Saya Maya, istrinya almarhum Bapak Adrian. Sapaku ramah sambil tersenyum tipis. Tony mendongak, matanya sedikit menyipit di balik kacamatanya. Ia tampak terkejut, namun segera mengenali wajahku. Ya ampun, Bu Maya. Tentu saja saya ingat. Lama sekali tidak lihat Ibu. Saya turut berduka cita lagi ya. Bu, bagaimana kabar Ibu? Tanyanya dengan nada suara yang tulus. Aku membalas basa-basi singkat, lalu langsung mengarahkan pembicaraan ke topik utama dengan hati-hati. Begini, Mas Tony, saya sedang merapikan berkas-berkas asuransi almarhum. Ada beberapa catatan resep obat yang hilang dari bulan terakhir sebelum kecelakaan. Boleh saya minta tolong? Bisakah Mas Tony bantu cek riwayat pengambilan obat atas nama Bapak Adrian, khususnya obat penenang dan vitamin jantung? Wajah Tony tampak ragu. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wah, itu agak sensitif, Bu. Itu privasi pasien. Apalagi sudah 3 tahun lalu. Tapi karena ibu istrinya, saya coba bantu deh. Sebentar ya, Bu. Saya cek di arsip digital kami. Tony berbalik ke komputer tuanya. Jemarinya mengetik cepat. Keheningan yang terjadi terasa sangat panjang dan mencekam. Aku pura-pura melihat-lihat botol vitamin di rak. Tapi pandanganku terus tertuju pada layar monitor. Aku yakin, data yang dicari Tony adalah kunci kebenaran. Kening Tony berkerut dalam. Ia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Lalu menoleh padaku dengan ekspresi aneh. Aneh, Bu Maya. Di sini ada catatan. Sebulan sebelum kecelakaan, resep obat jantung rutin Pak Adrian yang dari dokter spesialis statusnya dibatalkan. Resep itu tidak jadi ditebus. Dibatalkan? Tanyaku kaget. Kenapa dibatalkan? Adrian sangat rutin minum obat jantungnya. Iya, Bu. Tapi sebagai gantinya, ada transaksi pembelian obat lain. Obat herbal racikan dosis tinggi, suplemen tidur, dan ini yang aneh, Bu. Obat yang berefek samping menimbulkan kebingungan dan linglung, dalam jumlah besar. Jelas Tony sambil memutar layar monitor agar aku bisa melihatnya. Mataku menyapu barisan data di layar. Terdapat nama obat-obatan dengan harga fantastis dan tanggal pembelian yang konsisten, berdekatan dengan jadwal konsumsi obat jantung Adrian. Aku merasakan aliran darahku mendingin. Siapa yang melakukan transaksi ini, Mas Tony? Siapa yang mengambil obat-obatan ini? Tanyaku. Suaraku nyaris berbisik menahan emosi. Tony mencoba mengingat-ingat. Waktu itu yang datang bukan Pak Adrian, Bu. Tapi seorang wanita. Dia mengaku kerabat dekat Ibu Maya.
Wanita itu bilang Pak Adrian ingin mencoba pengobatan alternatif karena obat kimia tidak mempan. Dia bahkan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh Ibu Maya. Kepalaku langsung dipenuhi kabut merah amarah. Surat kuasa atas namaku? Aku sedang sibuk mengurus proyek besar di Jakarta waktu itu. Bagaimana mungkin aku menandatangani surat kuasa? Ini pasti pemalsuan. Mas Tony, apa Mas Tony ingat ciri-ciri wanita itu? Atau masih ada salinan surat kuasa itu? Tony memejamkan mata, mencoba menggali memori lamanya. Saya ingat Bu, wanita itu cantik, rambutnya panjang, dan bicaranya sangat meyakinkan. Dia pakai gelang emas yang ada liontin huruf R atau D, gitu. Oh, ya, dia juga bayar tunai dan kasih tip lumayan banyak ke saya waktu itu. Jadi saya ingat. Gelang emas dengan liontin inisial. Cantik dan meyakinkan. Itu sudah jelas sekali. Itu adalah Rina. Adrian pernah membelikannya gelang murahan saat dia ulang tahun karena kasihan. Dan aku pernah melihatnya dipakai Rina saat gathering kantor. Tony kemudian masuk ruang arsip dan kembali membawa map lusuh. Di dalamnya ada fotokopi surat kuasa. Aku menyambarnya. Tanda tangan di sana jelas sekali dipalsukan. Dan tanggal di surat itu. Mas Tony, pada tanggal ini, saya sedang dirawat di rumah sakit di Surabaya karena demam tinggi. Kataku, menunjukkan tanggal di surat itu. Saya tidak mungkin menandatangani surat ini. Tony tampak terkejut. Dia baru menyadari bahwa dia tanpa sengaja telah menjadi bagian dari plot pembunuhan. Aku meminta Tony untuk membuat salinan semua data transaksi dan surat kuasa palsu itu. Tony mengerjakannya dengan wajah penuh penyesalan. Keluar dari apotek itu. Rasanya seperti membawa batu besar di punggungku. Bukti ini adalah peluru pertamaku. Rina memalsukan identitasku, mengganti obat Adrian dengan racun yang lambat, dan menyebabkan kecelakaan itu. Aku berjalan menuju mobilku, menatap tajam lembaran fotokopi di tanganku. Inilah bukti fisik yang kubutuhkan. Aku tidak akan melapor polisi sekarang. Aku harus membiarkan mereka panik terlebih dahulu. Ketakutan akan membuat mereka berbuat kesalahan fatal, dan aku akan menangkap mereka di puncaknya. Aku menyalakan mesin mobil, lalu mengambil ponsel lamaku yang sudah 3 tahun mati di laci mobil. Aku tidak bisa menggunakan ponsel ini untuk menyerang, karena mereka pasti sudah memasang alat penyadap. Aku menyalakannya, membiarkan ratusan notifikasi panggilan tak terjawab dari Rina dan Wawan membanjiri layar. Biarkan mereka melihat aku sudah aktif. Biarkan mereka berpikir aku sudah kembali, tapi masih menjadi janda bodoh yang mereka remehkan. Aku akan memulai sandiwaraku. Aku akan menelepon Rina. Aku menekan tombol panggil ke nomor Rina. Panggilan pertamaku. Dan aku harus terdengar meyakinkan sebagai korban yang ketakutan. Dering telepon belum sampai 2 kali. Suara Rina langsung menyambut dengan nada panik yang dibuat-buat khawatir. Tentu saja dia panik. Dia pasti sudah seharian mencari mobilku di sekitaran villa. Maya. Ya ampun, kamu kemana saja? Kenapa ponselmu mati? Aku sama Mas Wawan panik banget lihat mobilmu ada di kawasan villa kemarin sore. Kenapa kamu lari begitu saja? Cecar Rina dengan intonasi histeris yang luar biasa bagus. Dia memang pantas mendapatkan penghargaan aktris pendukung terbaik. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah licik Rina yang kini sedang berakting cemas. Aku mulai berbicara, suaraku kulemahkan. Kubuat bergetar seolah aku sedang demam dan ketakutan setengah mati. Aku menceritakan sebuah kebohongan yang dirancang dengan matang. Kebohongan yang akan menguatkan anggapan mereka bahwa aku adalah wanita penakut dan mudah percaya hal mistis. Rina, aku takut sekali, kataku, membuat suara isak tangis yang kubuat-buat di ujung kalimat. Aku memang sempat sampai di villa. Tapi begitu aku turun dari mobil, aku melihat bayangan Adrian. Sosoknya berdiri di teras, matanya merah, menatapku dengan marah. Aku langsung pusing, sesak napas, dan aku lari. Aku lari secepat mungkin, meninggalkan mobil di sana. Aku menambahkan detail yang lebih konyol. Aku lari ke jalan raya, menumpang truk sayur yang lewat.
Ponselku mati karena kehabisan baterai. Aku terlalu syok untuk menyetir. Jadi aku langsung naik bus umum ke Jakarta. Aku baru berani menyalakan ponsel sekarang karena aku ingin minta bantuanmu. Di seberang sana, hening sejenak. Aku tahu Rina sedang mencerna ceritaku. Menimbang-nimbang apakah itu masuk akal bagi janda bodoh sepertiku. Aku tahu kelemahan Rina. Dia yakin 100% aku adalah wanita lemah yang percaya tahayul, terutama setelah Adrian meninggal. Benar saja, suara Rina berubah dari histeris menjadi lega, namun tetap menjaga nada, khawatir sahabat. Dia pasti tertawa di dalam hati, merasa rencananya berhasil. Ya Tuhan, Maya. Astaga, untung kamu selamat. Aku sama Mas Wawan memang kebetulan lewat untuk urusan proyek, dan lihat mobilmu di sana. Makanya kami masuk untuk cek. Kami benar-benar khawatir kamu kenapa-kenapa di sana sendirian. Jangan-jangan kamu benar-benar melihat sesuatu ya? Aku mengiyakan, menguatkan sandiwara ketakutanku. Aku tidak mau kembali ke sana. Rina, aku masih gemetar. Bisakah kamu dan Mas Wawan membawakan mobilku kembali ke Jakarta? Kunci mobil ada di dalam. Aku akan ambil sendiri nanti di rumahku. Rina menyanggupi dengan semangat berlebihan. Tentu saja, Maya. Jangan khawatir. Aku akan bilang Wawan besok pagi-pagi sekali mengambil mobilmu. Kamu istirahat saja. Nanti malam, aku janji akan datang ke rumahmu, menemanimu. Kita minum teh hangat. Ya. Panggilanku tutup. Aku melempar ponselku ke kursi penumpang. Aku tertawa. Tawa yang tidak lucu dan sangat dingin. Mereka termakan umpanku bulat-bulat. Mereka berpikir aku lari ketakutan karena hantu. Padahal aku lari karena dikejar pembunuh. Perasaan aman yang kini mereka rasakan adalah titik awal dari kehancuran mereka. Mereka berpikir rahasia mereka masih aman terkunci di villa. Padahal aku sudah membawa kunci utamanya. Pengakuan mereka dan bukti fisik dari apotek. Sore harinya, aku sudah kembali di rumahku yang sesungguhnya di Jakarta. Aku membersihkan diri, mengganti pakaian menjadi pakaian rumah yang rapi, dan menunggu kedatangan mereka. Aku tahu mereka akan datang. Mereka akan datang untuk memastikan aku masih bodoh, masih lemah, dan masih mudah dipermainkan. Tepat pukul 8 malam, bel rumahku berbunyi. Aku menarik napas panjang, memasang wajah lelah dan lesu. Rina dan Wawan masuk. Wawan, si sopir yang sekarang bertingkah seperti pemilik mobil mewah itu, pura-pura marah dan menasihatiku agar tidak nekat pergi ke tempat sepi sendirian. Rina langsung memelukku erat. Pelukan itu terasa seperti pelukan ular, dingin dan mematikan. Syukurlah kamu baik-baik saja, Mei. Bisik Rina di telingaku. Aku memaksakan diri membalas pelukannya. Merasakan bau parfum mawar Rina yang sama menusuknya dengan di Malang. Saat Rina bergerak ke dapur untuk membuatkan teh, lagi-lagi bertingkah seperti nyonya rumah yang baik hati, aku melancarkan serangan pertamaku. Aku sudah menyiapkan sebuah amplop coklat kosong, dan menuliskan satu kalimat di luarnya dengan spidol merah tebal. Saksi mata 14 Februari. 14 Februari. Itu tanggal kami menikah. Tapi juga tanggal yang sangat penting bagi kecurigaan mereka. Aku sengaja meletakkan amplop itu di atas meja kaca di ruang tamu, tepat di depan Wawan yang sedang duduk. Aku pura-pura sibuk mencari remote televisi. Wawan melihat amplop itu. Matanya langsung membelalak. Otot lehernya menegang. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia menatap amplop itu, lalu menatapku dengan mata penuh kecurigaan. Tapi aku berakting sangat polos. Seolah-olah aku tidak menyadari gejolak emosi yang sedang terjadi di dirinya. Mas Wawan, kenapa? Tanyaku dengan nada suara datar. Itu amplop apa? Tadi pagi ada di kotak pos. Mungkin surat tagihan atau apa? Wawan buru-buru menyembunyikan kegugupannya. Tetapi tangannya tidak bisa menyembunyikan getaran saat dia membalik amplop itu. Ah, tidak apa-apa, Mei. Cuma tulisannya aneh saja. Kayak kode-kode rahasia. Katanya sambil tertawa sumbang. Saat Rina kembali membawa nampan teh, Wawan langsung memberikan kode mata ke arah amplop itu.
Wajah Rina yang semula ceria langsung pucat pasi melihat tulisan, Saksi Mata 14 Februari. Suasana di ruang tamu yang tadinya hangat karena sandiwara, kini berubah menjadi tegang, sunyi, dan dingin. Aku duduk diam, menyeruput teh hangat buatan Rina dengan senyum kemenangan tersembunyi. Mereka tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Aku baru saja menanam benih kecurigaan. Mereka akan berpikir ada orang lain, saksi mata, yang tahu tentang tanggal pernikahan palsu yang mereka buat atau tanggal penting lain yang tersembunyi. Mereka akan menghabiskan malam ini untuk saling menyalahkan dan memecahkan kode yang sebenarnya tidak ada. Tepat 5 menit setelah mereka pergi, aku mengambil ponsel cadangan baruku. Aku mengirimkan sebuah pesan singkat tanpa nama ke nomor Wawan. Isinya pendek, padat, dan menusuk. Obat yang kamu tukar itu rasanya pahit kan? Aku melihat kalian di apotek hari itu. Tombol kirim kutekan. Ponsel itu langsung kumandikan air dan kubuang ke tempat sampah agar tidak bisa dilacak. Biarlah mereka gila mencari tahu siapa pengirim pesan itu. Mereka akan berpikir aku punya mata-mata di mana-mana. Mereka akan mulai mencurigai Tony si apoteker. Dan yang paling penting, mereka akan mulai mencurigai satu sama lain. Aliansi jahat yang mereka bangun di atas kebohongan akan segera retak. Sejak menerima pesan singkat anonim itu, kehidupan Rina dan Wawan langsung berubah menjadi neraka paranoid yang kuharapkan. Aku tidak perlu lagi melihat mereka secara langsung. Penyadap yang dulu sengaja Adrian tanam di mobil pribadinya, karena Adrian mencurigai Wawan, kini menjadi mata dan telingaku. Dari balik rumahku di Jakarta, aku mendengarkan pertengkaran mereka yang semakin intens. Mereka saling tuduh, siapa yang ceroboh di apotek, siapa yang meninggalkan jejak, dan siapa yang mungkin saja berkhianat. Wawan menjadi sangat emosional. Ia terus mengeluh tentang saksi mata dan obat pahit, sambil sesekali memaki Rina karena dianggap terlalu serakah dalam menguasai aset Adrian. Rina, di sisi lain, mulai menuduh Wawan terlalu bodoh dan emosional, sehingga mudah dipancing oleh pemeras misterius ini. Aliansi mereka, yang dibangun dari lumpur dan darah Adrian, kini mulai menunjukkan keretakan serius. Ketakutan mereka hanya berpusat pada satu hal, uang. Mereka membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar, secepat mungkin. Uang itu rencananya untuk menyuap si pemeras, atau jika terburuk, sebagai bekal mereka kabur ke luar negeri. Aku tahu pasti kemana pikiran mereka akan tertuju. Adrian pernah bercerita soal simpanan daruratnya. Adrian pernah menyebutkan bahwa ia menyimpan sejumlah kecil emas batangan dan dokumen penting lainnya di tempat yang tidak seorang pun. Bahkan aku tahu persis lokasinya. Ia hanya pernah membocorkan satu petunjuk. Simpanan itu ada di balik dinding paling kokoh di rumah kaca Malang, di dekat perapian. Mereka yang sudah menghancurkan dinding sekali, pasti akan kembali ke sana lagi karena keserakahan. Malam itu juga, aku mendengar dari penyadap bahwa mereka memutuskan untuk kembali ke Villa Malang. Wawan mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan tol. Suasana di dalam mobil tegang dan dipenuhi saling tuduhan. Rina, yang biasanya anggun, kini hanya bisa merengek dan mendesah kesakalahan karena Wawan menyetir seperti orang gila. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata-kata mereka sedang kuolah menjadi strategi serangan balik. Aku tahu pola pikir mereka. Mereka yakin villa itu adalah benteng terakhir mereka. Satu-satunya tempat di mana mereka bisa mengambil harta dan bersembunyi dari saksi mata. Aku tersenyum tipis. Malam ini aku akan mengirim mereka kembali ke rumahku. Rumah kaca yang kini sudah kubah menjadi labirin horor. Aku tidak menyetir ke Malang. Aku hanya duduk di sofa dengan laptop di pangkuan. Aku hanya perlu mengendalikan sistem villa itu. Adrian, suamiku, adalah pria yang paranoid tentang keamanan. Beberapa bulan sebelum meninggal, ia memasang sistem smart home canggih di villa itu. Sistem yang menghubungkan semua lampu, pengeras suara tersembunyi, tirai besi otomatis, hingga sekring listrik utama, dan semuanya bisa dikendalikan melalui server tersembunyi di ruang rahasia. Adrian pernah mengajariku cara mengoperasikannya. Dengan alasan jika terjadi kebakaran atau gempa, aku bisa mematikan semua listrik dari jarak jauh. Rina dan Wawan pasti tidak tahu cara kerjanya. Mereka hanya tahu cara menikmati fasilitasnya.
Begitu mereka tiba di villa dan Wawan membuka pintu depan dengan kasar, aku memulai aksiku. Aku tidak langsung menyerang. Aku membiarkan mereka masuk ruang tengah, di mana mereka mulai berdebat tentang di mana persisnya dinding yang dimaksud Adrian. Wawan mengambil palu besar, bersiap menghantam dinding di dekat perapian. Tepat saat Wawan mengangkat palunya, aku menekan satu tombol di layar laptopku. Lampu kristal besar di ruang tengah langsung padam seketika. Gelap gulita menyergap. Rina menjerit nyaring. Suara yang persis sama dengan yang kudengar dari rekaman saat dia melihatku kabur di villa waktu itu. Wawan mengumpat kasar. Buru-buru menyalakan senter dari ponselnya. Mati lampu biasa. Rin. Jangan histeris. Teriak Wawan. Meski suaranya sendiri terdengar panik. Nyalakan gensetnya. Mas, aku nggak suka gelap. Rengek Rina. Belum sempat Wawan bergerak. Alunan musik klasik mulai mengalun pelan dari arah kamar utama di lantai 2. Itu adalah lagu favorit Adrian. Lagu yang selalu dia putar saat dia sedang sedih atau bingung. Musik itu terdengar lirih, namun sangat jelas, menembus kesunyian malam di tengah kegelapan total. Rina dan Wawan terdiam. Keduanya saling pandang dengan wajah pucat yang diterangi cahaya senter ponsel. Musik itu jelas sekali disetel dari lantai atas. Siapa yang menyalakan musik itu? Bisik Rina. Suaranya kini penuh ketakutan. Mungkin korsleting, jawab Wawan, mencoba mencari logika yang tidak ada. Mereka memutuskan naik ke atas, dengan langkah yang sangat berat dan ragu-ragu. Semakin dekat mereka ke kamar utama, semakin jelas aroma yang tercium. Aroma kayu cendana bercampur tembakau, wangi khas parfum Adrian. Aku tahu Rina sudah membuang semua parfum Adrian. Tapi aku sengaja menyemprotkan pengharum ruangan dengan aroma itu melalui ventilasi yang terhubung ke sistem pendingin udara. Saat mereka sampai di kamar utama dan Wawan menendang pintu hingga terbuka, musik itu berhenti mendadak. Kamar itu kosong, namun pandangan mereka tertuju pada kursi goyang rotan milik Adrian yang menghadap ke jendela. Kursi itu bergoyang pelan, maju mundur, kriet, kriet, kriet. Seolah ada seseorang yang baru saja bangkit dari duduknya. Rina menjerit histeris dan langsung lari menuruni tangga. Wawan mencoba bersikap berani, mengacungkan palunya ke arah kursi kosong itu. Keluar kau! Jangan main-main denganku! Teriaknya putus asa. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dingin yang berembus masuk. Keberanian Wawan langsung runtuh. Ia berbalik dan lari menyusul Rina ke lantai bawah, meninggalkan palu dan ego gilanya di lantai atas. Aku tersenyum di balik layar laptopku. Tahap pertama berhasil. Saat mereka tiba di ruang makan dengan napas terengah-engah, aku memberikan kejutan kedua. Di atas meja makan kaca yang bersih, meja yang tadi siang mereka lap, kini tergeletak sebuah amplop putih. Amplop itu sama sekali tidak ada di sana 10 menit yang lalu. Wawan mendekati meja. Tangannya gemetar saat mengambil amplop itu. Isinya adalah selembar kertas fotokopi. Terlihat seperti laporan hasil otopsi. Di sana tertulis dengan tinta merah tebal. Penyebab kematian, racun herbal aconitum. Ditemukan oleh saksi mata. Wawan menjatuhkan kertas itu. Lututnya lemas. Rina memungutnya, membacanya, dan langsung jatuh terduduk di lantai. Mereka tahu. Mas, mereka tahu jenis racunnya. Isak Rina. Arwah Adrian, dia mau balas dendam. Wawan menggeleng. Ia mencengkeram bahu Rina dengan kasar. Bukan arwah. Ini orang. Kita dijebak. Wawan berlari ke pintu depan. Mencoba keluar untuk mencari si penyusup, tapi gagal. Pegangan pintunya macet. Ia mencoba pintu belakang, jendela. Semuanya terkunci rapat. Kemudian, tirai besi otomatis yang Adrian pasang untuk keamanan tiba-tiba turun, menutupi semua jendela dan pintu, mengunci mereka di dalam villa seperti tikus dalam perangkap. Aku mengaktifkan rekaman terakhir. Dari pengeras suara tersembunyi, terdengar suara tawa Adrian yang riang dan hangat. Tawa yang dulu selalu menenangkanku, kini menjadi suara vonis hukuman mati bagi mereka. Tawa itu berulang-ulang, seolah mengolok-olok kebodohan mereka. Mereka terkurung, sendirian dalam gelap,
dikelilingi oleh bayangan hantu dan bukti kejahatan yang muncul entah dari mana. Aku mematikan semua sistem audio, hanya menyisakan kegelapan dan keheningan yang mencekam. Biarkan mereka saling menyalahkan dan membiarkan ketakutan merobek aliansi jahat mereka sampai pagi. Aku tahu, besok pagi mereka tidak akan memikirkan apapun selain kabur dari villa terkutuk itu. Dan saat itulah, aku akan memberikan serangan final. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah-celah tirai besi yang mulai terangkat secara otomatis. Namun cahaya itu tidak mampu menghangatkan kengerian yang menyelimuti villa. Wawan dan Rina menghabiskan malam dengan duduk berimpitan di sudut ruang tengah, tidak tidur barang sedetik pun. Wajah mereka terlihat kuyu, mata merah, dan penuh lingkaran hitam, jauh dari kesan pasangan selingkuh yang hidup mewah. Begitu tirai besi itu terangkat penuh, memperlihatkan pemandangan taman yang indah di pagi hari, naluri bertahan hidup mereka langsung menyala. Mereka tidak lagi peduli dengan emas batangan, sertifikat palsu, atau bahkan anak yang sedang tidur di kamar tamu. Yang mereka inginkan hanyalah lari sejauh mungkin dari rumah yang mereka yakini telah dihantui arwah Adrian dan dikejar. Saksi mata, misterius. Mereka menyeret diri keluar dari rumah, meninggalkan jejak kekacauan berupa dinding yang hancur dan amplop berisi laporan otopsi palsu. Namun, ketakutan semalam telah mengubah dinamika hubungan mereka. Rasa percaya yang menjadi dasar kejahatan mereka kini hancur lebur. Di dalam mobil Wawan, tidak ada lagi kemesraan. Mereka saling diam, merencanakan langkah masing-masing untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku, yang terus memantau dari penyadap di mobil, menyadari perubahan ini. Rina mulai menyusun rencananya sendiri. Aku mendengar dia menelepon seseorang dengan suara berbisik, menyepakati pertemuan di sebuah gudang tua di pinggiran kota untuk transaksi jual beli tanah di bawah tangan. Aku tahu, Rina berencana kabur sendirian, menjual sertifikat villa yang asli, yang pasti berhasil ia curi dari brankas Wawan atau Adrian, lalu meninggalkan Wawan sendirian untuk menghadapi semua kekacauan ini. Ini adalah kesempatan emas untuk mengadu domba mereka hingga benar-benar hancur. Aku tersenyum dingin. Ini namanya skakmat sempurna. Rina punya sertifikat asli, dan Wawan berpikir ia yang paling berkuasa. Aku hanya perlu menanamkan satu kalimat keraguan di kepala Wawan. Aku mengambil ponsel cadanganku yang baru, mengirimkan pesan singkat anonim ke nomor Wawan. Isinya pendek, padat, dan mematikan. Pasanganmu sedang menjual asetmu. Gudang tua Jalan Pancingan nomor 8, pukul 10. Jangan biarkan dia kabur dengan uangmu. Ponsel itu langsung kumatikan dan kubuang. Aku tahu, pesanku akan sampai di saat yang paling tepat. Wawan yang sedang menyetir dan dilanda paranoid, pasti akan membacanya. Dan benar saja, hanya dalam beberapa detik, aku mendengar teriakan Wawan dari penyadap. Sialan! Jadi ini rencanamu, Rin, hah? Teriak Wawan. Suaranya dipenuhi amarah yang meledak-ledak. Dia langsung meminggirkan mobil di bahu jalan. Maksudmu apa, Mas? Balas Rina dengan suara panik yang tidak lagi dibuat-buat. Wawan langsung merampas tas tangan Rina, mengobrak-abrik isinya dengan kasar. Rina menjerit, tapi Wawan tidak peduli. Dia menemukan map berisi sertifikat tanah asli villa. Wajah Wawan memerah padam, urat lehernya menegang. Jadi ini, kamu mau jual rumah itu dan kabur sendirian? Kamu mau tinggalkan aku di sini menghadapi hantu dan pemeras itu? Hah? Gertak Wawan. Mas, dengar dulu. Aku jual buat kita. Uangnya buat bayar si pemeras itu. Rina mencoba berbohong, memegangi pipinya yang baru saja ditampar keras oleh Wawan. Pembohong. Pesan ini bilang kamu mau kabur. Wawan membanting setir. Tanpa banyak bicara, Wawan memutar arah mobil dengan beringas. Dia tidak jadi pulang ke Jakarta. Tujuan barunya adalah gudang tua yang kusebutkan. Dia ingin memergoki Rina dengan pembelinya dan memberi pelajaran kepada mereka semua. Di kursi penumpang, Rina menangis dan berteriak minta diturunkan, tapi Wawan sudah gelap mata. Ia mengunci pintu mobil secara sentral dan memacu kendaraannya seperti orang kesetanan. Aku tertawa getir di Jakarta. Pertarungan mereka kini bukan lagi melawanku,
tapi melawan keserakahan mereka sendiri. Pukul 10:05, Wawan tiba di lokasi yang kusebutkan. Gudang tua itu sepi. Di sana, sudah terparkir sebuah mobil sedan hitam. Pembeli itu sebenarnya adalah suruhanku, seorang kenalan lama yang hanya kuminta untuk menunggu di sana sebagai umpan. Wawan menyeret Rina keluar dari mobil. Wajahnya beringas dan matanya liar. Mana orangnya? Mana yang mau kamu kasih sertifikat ini? Wawan mengguncang tubuh Rina. Mas, sadar. Kita dijebak. Tidak ada pembeli. Rina mencoba menyadarkannya, tapi Wawan sudah tidak mendengarkan. Wawan melihat ke gudang tua dan menemukan kunci roda tergeletak di pintu. Ia mengambilnya, siap menyerang orang di dalam sedan hitam itu. Saat perhatian Wawan teralihkan, Rina melihat kesempatan. Ia mendorong Wawan sekuat tenaga hingga Wawan terhuyung. Lalu ia berlari masuk ke kursi pengemudi mobil Wawan. Rina mengunci pintu dan mencoba menyalakan mesin. Wawan yang menyadari Rina hendak kabur, berlari mengejar. Dia memukul kaca jendela mobil dengan kunci roda. Kaca samping pecah berhamburan. Rina menjerit, menginjak gas dalam-dalam. Mobil melesat maju, hampir menabrak Wawan. Wawan tidak menyerah. Ia melihat ada mobil pick-up tua berwarna biru yang kuncinya tergantung di pintu gudang. Sebuah mobil milik salah satu karyawan gudang yang juga sudah kuatur agar kuncinya tetap tergantung. Wawan melompat masuk ke pick-up itu, menyalakannya dengan tergesa-gesa, dan mengejar Rina. Aksi kejar-kejaran mobil yang gila itu terjadi di jalanan sepi menuju luar kota. Rina panik, menyetir dengan tidak terkendali. Ia melihat Wawan semakin dekat dari kaca spion. Wajahnya terlihat seperti iblis. Di sebuah tikungan tajam, Rina kehilangan kendali. Mobil itu selip, menabrak pembatas jalan, dan berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti miring menghantam pohon besar. Asap mengepul dari kap mesin. Wawan menghentikan pick-up-nya tepat di belakang mobil Rina. Ia turun dengan napas memburu. Kunci roda masih di tangannya. Ia berjalan mendekati bangkai mobil mewah itu. Rina masih sadar, terjepit di antara kemudi. Ia merintih minta tolong saat melihat Wawan mendekat. Tapi Wawan tidak menunjukkan belas kasihan. Ia tertawa histeris. Mau lari kemana lagi kamu, Rina? Kita ini satu paket. Kalau aku hancur, kamu juga harus hancur, teriak Wawan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara sirine polisi meraung-raung mendekat. Aku sudah menelepon polisi, melaporkan adanya kecelakaan hebat dan perkelahian brutal di lokasi itu. Wawan panik. Ia tidak bisa tertangkap di sana, dengan kunci roda di tangan dan Rina yang terluka parah. Insting kriminalnya mengambil alih. Ia menarik paksa Rina keluar dari mobil yang ringsek itu, mengabaikan teriakan kesakitan Rina. Bangun! Kita harus pergi dari sini, bentak Wawan, menyeret Rina masuk ke dalam pick-up tua itu. Wawan memutar mobil pick-up itu dan kabur ke arah jalan tikus yang menuju kembali ke Malang. Di benak Wawan yang sudah kacau, hanya ada satu tempat yang terasa aman dan familiar, Villa Adrian. Dia berpikir jika ia bisa sampai di sana, ia bisa bersembunyi, mengambil sisa-sisa harta Adrian, dan kabur lewat hutan belakang. Dia tidak sadar bahwa dia justru sedang berlari masuk kembali ke dalam perangkap yang kusiapkan. Panggung terakhir sudah menantinya di villa kaca itu. Mobil pick-up tua yang dikemudikan Wawan meraung keras saat menanjak jalanan curam menuju villa. Mesin yang tua itu dipaksa bekerja melampaui batas, memuntahkan asap hitam pekat ke udara pegunungan yang dingin. Di kursi penumpang, Rina meringkuk kesakitan. Wajahnya lebam, dan napasnya tersendat-sendat karena rasa nyeri yang menusuk di bagian rusuknya akibat benturan keras tadi. Tidak ada lagi sisa-sisa Rina yang anggun atau Wawan yang berlagak gentleman. Yang ada hanyalah dua penjahat yang terjebak dalam kepanikan, saling membenci, dan dikejar oleh bayangan hukum. Wawan mencengkeram kemudi dengan mata melotot. Di kepalanya yang kacau, villa itu adalah satu-satunya benteng pertahanan terakhir. Dia yakin, begitu dia berhasil mengambil sisa harta dan kabur lewat hutan di belakang, dia akan bebas. Begitu sampai di halaman depan villa, Wawan tidak lagi peduli dengan kerapian.
Ia membiarkan mobil pickup itu berhenti miring di tengah pekarangan bunga mawar yang indah, melindas beberapa tanaman dengan kejam. Ia turun, menyeret Rina keluar dari mobil, mengabaikan rintihan kesakitan wanita itu. Wawan menggunakan kunci cadangan untuk membuka pintu utama. Begitu mereka masuk, ia langsung membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Dia menumpuk kursi dan meja ke depan pintu sebagai barikade darurat, seolah polisi akan mendobrak masuk detik itu juga. Suasana di dalam villa terasa mencekam. Langit di luar mulai gelap karena mendung tebal, membawa pertanda badai yang akan segera turun. Wawan mendudukkan Rina di sofa ruang tengah, lalu ia berlari ke dapur, mencari peralatan yang ia butuhkan. Ia kembali membawa palu besar dan linggis. Matanya menatap liar ke arah dinding di samping perapian, dinding yang ia yakin menyembunyikan brankas Adrian. Dinding itu dilapisi wallpaper bermotif klasik yang elegan, tapi bagi Wawan, itu hanyalah penghalang terakhir menuju kebebasan finansialnya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Wawan mulai menghantamkan palu ke dinding. Bam! Bam! Suara hantaman itu menggema ke seluruh ruangan, memecah kesunyian villa. Debu semen dan serpihan batu bata mulai berhamburan, mengotori lantai marmer yang bersih. Rina terbatuk-batuk karena debu, mencoba memohon Wawan untuk berhenti. Ia merasa ada yang tidak beres dengan rumah ini. Firasatnya mengatakan mereka sedang diawasi. Wawan sudah tuli terhadap akal sehat. Ia terus memukul, merobek wallpaper, menghancurkan plesteran semen. Hingga akhirnya, terdengar bunyi denting logam yang nyaring. Mata Wawan berbinar-binar kegirangan. Ia memukul lebih keras di area itu, merontokkan sisa-sisa semen, hingga terlihatlah sebuah pintu brankas besi berwarna hitam yang tertanam kokoh di dalam dinding. Wawan tertawa histeris, menjatuhkan palunya, dan berlutut di depan brankas itu. Tiket kebebasannya ada di depan mata. Emas batangan senilai miliaran rupiah pasti ada di dalamnya. Cukup untuk hidup mewah di luar negeri dan melupakan semua kekacauan ini. Namun, tawa Wawan terhenti mendadak saat ia melihat panel kunci brankas tersebut. Itu bukan kunci putar biasa seperti yang ia harapkan, melainkan panel digital yang membutuhkan 6 digit kode angka. Wawan mencoba memasukkan tanggal lahir Adrian. Gagal. Dia mencoba tanggal kematian Adrian. Gagal lagi. Keringat dingin bercucuran di dahi Wawan. Ia menoleh ke arah Rina yang masih terbaring lemah di sofa. Wawan bangkit dan mencengkeram kerah baju Rina. Ia mengguncang tubuh wanita itu dengan kasar. Kodenya apa, Rin? Kamu tahu kodenya? Cepat katakan, teriak Wawan. Rina menangis, menggelengkan kepala lemah. Aku tidak tahu, Mas. Adrian tidak pernah memberitahuku soal brankas itu. Wawan tidak percaya. Ia menuduh Rina menyembunyikan kodenya agar bisa menguasai emas itu sendirian. Di tengah kepanikan Wawan yang mencoba menebak-nebak sandi, tiba-tiba lampu di seluruh villa padam total. Kegelapan pekat menyergap seketika. Di luar, suara guntur menggelegar, diikuti kilatan petir yang menyambar-nyambar, menerangi ruangan sesaat dengan cahaya putih yang mengerikan. Rina menjerit ketakutan. Lalu, suara itu muncul. Dari sistem audio rumah yang tersembunyi di langit-langit, terdengar suara langkah kaki yang berat. Tap, tap, tap. Suara itu terdengar seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di lantai 2, tepat di atas kepala mereka. Wawan menodongkan linggis ke langit-langit, berteriak menantang siapapun yang ada di sana untuk turun. Namun, suara langkah kaki itu berhenti, digantikan oleh suara rekaman yang sangat mereka kenal. Itu adalah suara almarhum Adrian. Suara itu terdengar jernih, tenang, namun penuh wibawa. Kamu tahu kenapa aku membangun villa ini? Suara Adrian menggema di kegelapan. Untuk tempat berlindung keluargaku. Bukan untuk tempat persembunyian para pengkhianat. Rina menutup telinganya, menangis histeris. Ia memohon ampun, bersujud di lantai. Ia mengira arwah Adrian benar-benar datang menuntut balas. Wawan, yang awalnya skeptis, kini mulai goyah. Bagaimana mungkin ada rekaman suara yang begitu spesifik? Wawan kembali berbalik ke arah brankas, mencoba membukanya dengan paksa menggunakan linggis.
Ia mencungkil celah pintu sekuat tenaga, mengabaikan suara Adrian yang terus berbicara tentang kejujuran dan kesetiaan. Kalian menginginkan emas itu. Suara Adrian kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Emas itu ada, tapi hanya orang yang tulus yang tahu kuncinya. Orang yang mengingat hari paling bahagia dalam hidupku. Wawan terdiam. Hari paling bahagia? Ia mencoba tanggal pernikahan, tanggal ulang tahun, semuanya gagal. Wawan frustrasi, memukul pintu brankas dengan tangan kosong hingga berdarah. Rina, yang meringkuk di lantai, tiba-tiba teringat sesuatu. Mas, kuncinya. Kunci dari semua ini pasti berhubungan dengan Maya. Bisik Rina putus asa. Coba tanggal pertama kali mereka bertemu. Mas, Adrian pernah cerita padaku. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanggal 14 Februari. Saat hujan deras di halte kampus. Wawan menatap Rina dengan tatapan ragu. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar dan diterangi cahaya kilat yang menyambar dari jendela, Wawan menekan tombol angka di brankas. Hening sejenak. Lalu, terdengar bunyi klik mekanis yang halus. Lampu indikator di brankas berubah menjadi hijau. Pintu brankas terbuka sedikit. Wawan bersorak kegirangan. Ia menarik pintu besi berat itu hingga terbuka lebar, mengarahkan senter ke bagian dalam, siap melihat tumpukan emas yang berkilauan. Namun, senyum di wajah Wawan lenyap seketika. Brankas itu kosong. Tidak ada emas, tidak ada uang tunai, tidak ada perhiasan. Hanya ada satu benda kecil yang diletakkan tepat di tengah-tengah ruang brankas yang gelap itu. Sebuah tablet digital. Layarnya menyala otomatis begitu pintu dibuka. Di layar tablet itu, wajahku muncul secara live streaming. Aku sedang duduk di kursi yang nyaman, menatap lurus ke arah kamera dengan tatapan dingin yang menusuk jiwa. Selamat, Wawan. Kamu berhasil memecahkan kodenya. Ucapku melalui layar tablet itu. Suaraku terdengar langsung dari speaker tablet. Tapi sayang sekali. Harta yang kamu cari sudah kuamankan ke bank syariah. 2 hari setelah Adrian meninggal. Kamu terlambat 3 tahun. Wawan menggeram marah. Teriakan frustrasinya bergema memantul dari dinding yang sudah ia hancurkan sendiri. Ia membanting tablet itu ke lantai marmer hingga pecah berkeping-keping. Keluar kau, Maya. Aku tahu kau ada di sini. Jangan sembunyi seperti pengecut. Teriak Wawan menggila. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang melawan hantu Adrian, melainkan melawan aku, wanita yang ia sebut janda bodoh, yang ternyata jauh lebih cerdik dan sadis dari yang ia bayangkan. Rasa ngeri mencekik Rina. Ia menyaksikan Wawan mengambil kembali linggisnya. Matanya merah menyala seperti api. Wawan berlari menuju tangga, yakin bahwa aku bersembunyi di lantai atas, di ruang kontrol tempat rekaman dan live kamera itu berasal. Rina mencoba menahan kaki Wawan, memohon agar tidak ditinggal sendirian dalam gelap. Tapi Wawan menendang tangan Rina hingga terlepas. Aku akan membunuhnya. Kalau aku tidak bisa memiliki harta ini, tidak ada yang boleh memilikinya. Geram Wawan. Wawan menaiki tangga 2 demi 2. Napasnya memburu seperti banteng terluka, siap menghancurkan apapun yang menghalanginya. Namun, saat ia sampai di bordes tangga, sebuah lampu sorot yang sangat terang tiba-tiba menyala dari arah atas, menyorot tepat ke wajah Wawan hingga ia silau dan harus menutup matanya dengan tangan. Langkah Wawan terhenti. Di puncak tangga, berdiri sosok yang tegap dan tenang. Aku tidak terlihat takut sedikit pun. Penampilanku sudah jauh berbeda dengan wanita polos yang mereka kenal. Aku mengenakan pakaian serba hitam yang praktis, dan tatapan mataku tajam. Di tanganku, aku memegang sebuah pengendali jarak jauh untuk sistem rumah pintar itu. Turunkan senjatamu, Wawan. Ucapku dengan suara datar, namun penuh perintah yang tak terbantahkan. Wawan tertawa meremehkan, tawa yang penuh kebencian dan keputusasaan. Kau pikir kau siapa menyuruhku? Kau sendirian di sini, Maya. Tidak ada polisi, tidak ada satpam. Kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu dengan menampakkan diri. Wawan kembali melangkah naik. Linggis di tangannya diangkat tinggi-tinggi.
Aku tidak bergeming. Aku hanya menekan satu tombol di pengendali jarak jauhku. Tiba-tiba, dari sisi kiri dan kanan dinding tangga, menyembur gas asap pemadam api otomatis. Asap putih tebal itu langsung menyelimuti Wawan, membuatnya batuk-batuk hebat dan kehilangan orientasi. Wawan terhuyung mundur. Matanya perih bukan main. Ia mengayunkan linggisnya membabi buta ke udara kosong, tapi tidak mengenai apa-apa. Adrian memasang sistem keamanan ini untuk melindungi kami dari perampok. Suaraku terdengar bergema dari speaker di dinding. Tapi dia tidak pernah menyangka, perampoknya justru adalah sopirnya sendiri. Di bawah, Rina yang mendengar keributan itu mencoba menyeret tubuhnya ke arah pintu keluar. Ia ingin kabur, tidak peduli pada Wawan. Namun, pintu utama masih terhalang barikade kursi dan meja yang dibuat Wawan sendiri. Rina menangis putus asa, menyadari bahwa mereka benar-benar terjebak dalam perangkap yang tak terlihat. Asap di tangga perlahan menipis karena kipas penyedot udara otomatis menyala. Wawan masih berdiri di tengah tangga. Wajahnya merah dan matanya berair, tapi kemarahannya belum surut. Ia melihatku masih berdiri di posisi yang sama. Kau licik, Maya. Kau menjebak kami. Kau memalsukan tanda tangan itu, kan? Kau yang mengirim pesan itu? Teriak Wawan. Aku hanya memancing, jawabku tenang. Kalian sendiri yang memakan umpannya karena keserakahan kalian. Kalian membunuh Adrian. Kalian meracuninya perlahan-lahan. Apa kalian pikir Tuhan tidur? Persetan dengan Tuhan. Wawan berteriak. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Pengakuan itu akhirnya keluar, dipicu oleh provokasiku. Ya, aku yang merencanakannya. Aku yang menyuruh Rina menukar obat sialan itu. Adrian itu bodoh. Dia pelit. Dia memberiku gaji kecil sementara dia hidup mewah. Dia pantas mati. Dan kau juga akan menyusulnya malam ini. Wawan nekat menerjang naik tangga lagi. Kali ini lebih cepat. Jarak kami tinggal beberapa meter. Wawan sudah membayangkan akan menghabisiku di sana. Namun, aku tetap tenang. Aku mengangkat tanganku, menunjuk ke arah sudut-sudut ruangan di langit-langit. Lihat ke atas, Wawan, kataku. Wawan refleks mendongak. Di sela-sela lampu gantung, di sudut-sudut plafon, lampu indikator merah kecil berkedip-kedip dari beberapa kamera CCTV tersembunyi. Kamera itu tidak hanya merekam. Lanjutku, bibirku menyunggingkan senyum tipis yang mematikan. Sistem ini terhubung langsung ke internet. Sejak lampu menyala tadi, aku sudah mengaktifkan siaran langsung ke akun media sosial keluarga besar kita, ke grup pengacara kantor Adrian, dan tautannya otomatis terkirim ke nomor darurat kepolisian daerah. Langkah Wawan terhenti membeku. Linggis di tangannya terasa sangat berat. Apa? Suaranya tercekat. Semua orang baru saja mendengar teriakanmu. Wawan, kataku dengan nada puas. Ribuan orang sedang menonton sekarang. Mereka mendengar pengakuanmu bahwa kau membunuh Adrian. Mereka melihat wajahmu, senjata di tanganmu, dan kegilaanmu. Kau baru saja mengakui kejahatanmu di depan hakim, jaksa, dan seluruh dunia. Wajah Wawan berubah pucat pasi, seputih mayat. Ia menoleh ke arah kamera terdekat dengan tatapan horor. Realitas menghantamnya dengan keras. Wawan merasa lututnya lemas. Linggis di tangannya jatuh, berdenting menimpa anak tangga, menggelinding ke bawah. Dari kejauhan, di luar dinding villa yang tebal, sayup-sayup terdengar suara sirine mobil polisi yang semakin mendekat. Bukan satu, tapi banyak raungan sirine itu membelah badai menjadi musik pengiring kehancuran Wawan dan Rina. Wawan mundur perlahan, menggelengkan kepala tidak percaya. Tidak mungkin. Gumamnya. Ia berbalik, berlari menuruni tangga, melompati tubuh Rina yang masih terkapar, dan berusaha membongkar barikade di pintu depan. Ia berhasil membuka kunci pintu, menarik gagangnya dengan kasar. Pintu terbuka. Angin kencang dan air hujan langsung menyembur masuk. Namun, Wawan tidak bisa melangkah keluar. Di halaman villa, puluhan lampu sorot dari mobil polisi sudah menantinya. Cahaya biru dan merah berputar-putar menyilaukan mata.
Beberapa polisi bersenjata lengkap sudah berdiri dalam posisi siaga. Angkat tangan. Jatuhkan senjata Anda. Anda sudah terkepung. Suara peringatan dari megafon polisi terdengar tegas. Wawan terpaku di ambang pintu. Di belakangnya, Rina menangis meraung-raung, menyadari nasib mereka sudah tamat. Di ambang pintu, Wawan berdiri membeku. Tubuhnya kaku seolah ia adalah patung keserakahan yang baru saja ditangkap basah. Ia terperangkap di antara badai di luar dan kehancuran di dalam. Cahaya biru dan merah dari sirine polisi memantul di wajahnya yang kotor dan penuh rasa takut. Di belakangnya, isak tangis histeris Rina memenuhi ruang tengah yang kini terlihat seperti lokasi pembunuhan berantai. Polisi tidak membuang waktu. Mereka bergerak cepat dan profesional. Mundur perlahan. Jatuhkan kunci roda itu. Perintah petugas dari megafon. Wawan, yang sudah kehilangan akal sehatnya, akhirnya menjatuhkan kunci roda, senjata yang ia bawa, ke tanah berlumpur. Beberapa petugas berbadan besar langsung meringkus Wawan, memborgol tangannya ke belakang, dan memaksanya tiarap di halaman villa. Ia diringkus di atas tanah yang sama tempat bunga mawar kesayangan Adrian tumbuh subur. Wajah Wawan penuh lumpur. Sama kotornya dengan pengkhianatan yang ia lakukan. Aku, yang berdiri di puncak tangga, perlahan menuruni anak tangga dengan tenang. Aku tidak lari, tidak bersembunyi. Aku berjalan melewati Rina yang sedang meratap di lantai, melewati Wawan yang kini sudah tidak berdaya, dan melangkah keluar ke teras. Polisi membiarkanku lewat. Mereka tahu aku adalah pelapornya. Aku berdiri di bawah naungan atap teras, membiarkan angin malam yang dingin menerpa wajahku. Aku menyaksikan Wawan digiring ke mobil polisi. Tatapan matanya yang kosong menoleh ke arahku sesaat, penuh kebencian dan penyesuaian diri terhadap takdir yang baru. Dia tidak lagi melihat janda bodoh, tapi eksekutor keadilannya. Kemudian, giliran Rina. Tim medis kepolisian menggotong Rina keluar dari rumah. Wajahnya penuh air mata dan penyesalan yang terlambat. Saat tandu Rina melewati sampingku, Rina mencoba menggapai tanganku. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata, "Maaf," tanpa suara. Aku menatap sahabat pengkhianat itu. Aku tidak menepis, tapi juga tidak menyambut tangannya. Aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Rasa sakitku sudah terlalu dalam untuk diwakili oleh air mata. "Simpan maafmu untuk pengadilan akhirat, Rina," bisikku pelan. "Di dunia ini, kalian harus bayar tunai semua hutang nyawa itu." Malam itu, villa di Malang yang biasanya sunyi menjadi saksi bisu runtuhnya keserakahan manusia. Aku melihat mobil-mobil polisi membawa pergi dua orang yang pernah sangat dekat dalam hidupku. Aku tidak merasakan kebahagiaan yang meluap, hanya rasa lega yang sangat dalam. Beban berat yang menghimpit dadaku selama 3 tahun akhirnya terangkat. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan emosi dan kekerasan, tapi dengan kecerdasan dan kesabaran seorang istri yang terluka. Aku mengambil ponselku, melihat notifikasi yang masuk. Berita penangkapan di villa kaca itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Berkat siaran langsung yang kuaktifkan, drama penangkapan Wawan dan Rina menjadi tontonan publik secara real time. Ribuan orang yang menyaksikan detik-detik Wawan berteriak mengakui pembunuhan itu segera membagikan rekaman tersebut ke berbagai platform media sosial. Di kantor kepolisian daerah, suasana tak kalah riuh. Halaman parkir dipenuhi mobil wartawan. Namun, di ruang interogasi yang dingin, suasana terasa sangat mencekam. Wawan dan Rina ditempatkan di ruangan terpisah. Wawan, di bawah tekanan bukti video dan kemungkinan hukuman mati, mentalnya langsung runtuh. Sifat pengecut Wawan akhirnya muncul. Ia mulai bernyanyi, menimpakan semua kesalahan kepada Rina. Ia bersikeras bahwa ide pembunuhan, pemalsuan obat, dan skema teror semuanya berasal dari Rina. Ia mengaku hanya dimanipulasi karena cinta buta. Ia bahkan memohon-mohon agar diizinkan bertemu denganku untuk meminta maaf, berharap aku masih punya sisa belas kasihan. Sementara itu, di ruang sebelah, Rina yang diperdengarkan rekaman suara Wawan yang sedang menyalahkannya, meledak dalam kemarahan histeris. Merasa dikhianati oleh kekasih gelapnya,
Rina membalas dengan membongkar semua peran Wawan tanpa sisa. Rina mengungkapkan bahwa Wawanlah yang memiliki motif finansial paling kuat, terlilit utang judi online yang sangat besar. Rina bahkan membocorkan lokasi penyimpanan dokumen-dokumen palsu lainnya yang disembunyikan Wawan, termasuk rencana mereka untuk memalsukan surat kematianku di masa depan agar bisa menguasai seluruh warisan tanpa sisa. Kedua penjahat itu kini saling mangsa. Aliansi jahat yang mereka bangun di atas darah Adrian hancur lebur, digantikan oleh kebencian dan keinginan untuk saling menjatuhkan demi mendapatkan keringanan hukuman. Polisi mencatat semuanya dengan rapi. Semakin mereka saling tuduh, semakin lengkap kepingan puzzle kejahatan ini. Aku, yang duduk di ruang tunggu kantor polisi ditemani pengacara keluarga, mendengarkan laporan singkat dari penyidik dengan wajah datar. Aku tidak merasakan kesenangan melihat kehancuran mereka. Hanya rasa lega yang mendalam bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Keesokan harinya, media massa memampang wajah Wawan dan Rina di halaman depan dengan judul besar yang memalukan. Reputasi sosial mereka hancur berkeping-keping. Keluarga besar Adrian yang selama ini membela Wawan sebagai sepupu yang berbakti, kini berbalik membuangnya. Bisnis kecil Rina langsung bangkrut dan semua asetnya disita. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Kebebasan, harta, nama baik, dan masa depan. Aku menyempatkan diri untuk melihat mereka satu kali terakhir sebelum dipindahkan ke rutan pusat. Aku berdiri di balik kaca satu arah ruang tahanan sementara. Aku melihat Wawan duduk meringkuk di sudut sel, tampak menyedihkan dan kotor. Jauh dari sosok sopir arogan yang dulu duduk di kursi Adrian. Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca dingin itu. Aku teringat senyum tulus Adrian yang dikhianati oleh orang terdekatnya. Dalam hati, aku berpamitan pada masa lalu yang kelam itu. Aku sudah melakukan tugasku sebagai seorang istri. Aku sudah membersihkan nama Adrian dan menyeret para pembunuh itu ke pengadilan dunia. Sekarang sisanya, aku serahkan pada hukum negara dan hukum Tuhan. Aku berbalik, melangkah keluar dari kantor polisi, disambut oleh cahaya matahari pagi yang terasa lebih hangat dari biasanya. Aku tahu, aku telah menutup lembaran kelam hidupku. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai dan penangkapan dramatis di Villa Kaca itu. Roda keadilan berputar hingga mencapai titik akhirnya. Di ruang pengadilan yang padat pengunjung dan diliput media, hakim mengetukkan palunya 3 kali dengan tegas, menandai berakhirnya persidangan panjang yang melelahkan. Vonis telah dijatuhkan. Wawan dan Rina dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset. Majelis hakim tidak memberikan ampun sedikitpun, mengingat kekejian cara mereka menghabisi nyawa Adrian dan ketiadaan rasa penyesalan yang tulus selama persidangan. Wawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat vonis dibacakan, ia pingsan di kursi terdakwa. Harapannya untuk menghirup udara bebas telah musnah selamanya. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, menua sendirian, dihantui oleh bayangan Adrian. Sementara itu, Rina divonis 20 tahun penjara. Wajahnya yang dulu cantik kini terlihat tua dan keriput. Matanya kosong tanpa harapan. Hukuman sosial bagi mereka bahkan lebih berat. Nama mereka akan selamanya tercatat dalam sejarah kriminal sebagai contoh nyata dari keserakahan yang membinasakan. Karma telah membayar lunas setiap tetes air mataku dan setiap rasa sakit yang dirasakan Adrian. Selesai urusan pengadilan, aku kembali ke Villa Kaca di Malang. Villa itu kini tampak berbeda. Aku melakukan renovasi besar-besaran. Aku membuang semua perabotan yang pernah disentuh oleh Wawan dan Rina, sofa tempat mereka merencanakan kejahatan, ranjang yang mereka tiduri, bahkan dinding yang dihancurkan Wawan demi harta yang tidak ada, semuanya kurombak total. Aku ingin menghapus jejak energi negatif mereka dari tempat itu. Namun, satu hal yang tidak kuubah adalah taman bunga mawar di halaman depan. Bunga-bunga itu tetap tumbuh subur, mekar dengan warna merah dan putih yang mempesona, seolah merayakan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Aku memutuskan untuk tidak menjual villa itu, meski sudah banyak tawaran masuk. Aku mengubah fungsinya. Kini, sebuah pelang kayu artistik tergantung di gerbang depan, bertuliskan, Pusat Pemulihan Kreativitas Adrian.
Aku mendedikasikan villa tersebut sebagai tempat singgah sementara bagi para istri atau korban pengkhianatan dan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan mereka ruang aman untuk menyembuhkan diri dan menata hidup baru. Ruang tengah tempat Wawan dulu mengumpat dan merokok kini menjadi ruang konseling dan lokakarya. Suara tawa dan semangat para wanita yang berjuang mengisi ruangan-ruangan yang dulunya sunyi dan mencekam. Sore itu, aku duduk di bangku taman, memandangi para wanita yang sedang berbagi cerita dan merajut harapan di antara barisan bunga mawar. Angin sejuk pegunungan meniup lembut ujung rambutku. Aku merasakan kedamaian yang luar biasa di hati. Rasa dendam, marah, dan sedih yang dulu membakar jiwaku kini telah padam, berganti dengan rasa syukur dan ketenangan. Aku menatap ke langit yang mulai jingga. Aku merasa seolah-olah Adrian sedang tersenyum padaku dari atas sana. Aku tahu suamiku pasti bangga. Harta yang dulu menjadi rebutan dan sumber malapetaka, kini telah menjadi sumber berkah dan penyembuhan bagi banyak orang. Wawan dan Rina mungkin mengira harta adalah segalanya, tapi mereka lupa bahwa warisan terbesar seseorang adalah kebaikan yang ditinggalkan. Semuanya sudah selesai, Adrian. Bisikku pelan pada angin yang berhembus. Kamu bisa istirahat dengan tenang sekarang. Rumah ini sudah kembali bersih. Sebersih hatimu dulu. Aku sudah menemukan keadilan, dan aku sudah menemukan kedamaianku. Aku bangkit dari dudukku saat azan maghrib mulai berkumandang dari masjid desa di kejauhan. Aku berjalan masuk ke dalam rumah yang kini penuh dengan cahaya dan kehidupan. Tidak ada lagi hantu masa lalu. Tidak ada lagi ketakutan. Aku telah menutup lembaran kelam hidupku dan membuka lembaran baru yang penuh dengan harapan. Aku belajar bahwa kejahatan mungkin bisa menang sesaat, tapi kebenaran dan kesabaran selalu akan memenangkan babak terakhir.